pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pagi hari ini kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bebaskan roh kita pagi hari ini menyembah Tuhan. Mari masing-masing pribadi buka hatimu, biarkan Roh Kudus masuk menjamah setiap kita. Mari kita tinggalkan beban, segala persoalan pergumulan kita. Datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, sebab di dalam hadirat Tuhan yang haus akan dipuaskan. Terima kasih Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, karena kami tahu di dalam-Mu kami beroleh kekuatan yang baru. Di dalam-Mu ada penghiburan, di dalam-Mu ada pengharapan, ada kelepasan, ada kesembuhan bagi kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, dan biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, bahkan jemaat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapa, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap
Ku tak mau jalan sendiri.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan Kami percaya janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kemenangan besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini, Tuhan. Engkau memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Saatnya kami mau mendengar sebagian firman-Mu, Tuhan. Engkau membuka telinga rohani kami, Tuhan, mata hati kami, Tuhan, untuk menangkap, menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sentuh hati kami, Tuhan, dan kami percaya bahwa tangan-Mu terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Bapak Gembala khotbah. Ada yang ingat? 8 poin. Ada yang ingat? Tidak ada yang ingat, saudara. Harus lihat YouTube kembali. Amin. Memang saudara, jemaat itu kadang cepat lupa tentang khotbah. Di mana-mana itu saudara, mau gereja kecil, mau gereja besar, ketika khotbah diberitakan, pasti jangan didengar. Yang diingat apanya? Lucu-lucunya. Yes. Ilustrasinya biasa diingat, oh, gimana khotbah dari tadi? Oh, pokoknya lucu itu khotbahnya itu. Apa isinya? Lucunya yang diingat saudara. Isinya tidak pernah. Yang saya ingat khotbah minggu lalu itu ada 4 hal, saudara. Yang pertama, yang khotbah itu Bapak Gembala. Yang kedua temanya orang jujur dan orang benar. Yang ketiga poinnya 8. Yang keempat apa, saudara? Waktunya hampir 2 jam. Haleluya. Saya bersyukur bahwa masih ada sih ingat, saudara, nggak ada yang ingat. Hari ini saya coba mungkin kalau minggu lalu 8 poin, saya cuma 1 poin saja. Tapi waktunya 3 jam. Haleluya. Sebelum saya coba, saya teringat sebuah artikel. Saya pernah membaca sebuah artikel begini, saudara. Saya akan ceritakan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini. Ini kisah nyata, sebuah peristiwa yang diwawancarai oleh sebuah hamba Tuhan. Ini sudah kejadian lama, tapi lupa ingat di mana kejadiannya. Tetapi peristiwa ini peristiwa nyata. Nah, di sebuah desa, kampung itu ada sebuah gereja, saudara. Di kampung itu hanya ada 1 gereja, dan penduduk kampung itu bergereja di situ dengan seorang gembala yang sudah agak tua, juga seperti Bapak Gembala kita, umur 70-an, umur Bapak
71 ya, hampir mirip begitu. Saudara, hamba Tuhan ini, pendeta ini sangat setia dengan jemaat yang ada di situ. Gerejanya kecil, jumlah jemaatnya sekitar mungkin 100-an. Setiap minggu gembalanya yang khotbah, jemaatnya datang semua, penduduk desa itu datang dengar khotbah. Oh, gembalanya sangat antusias, semangat. Setiap minggu dia khotbah, jemaatnya datang seperti itu. Nah, sedang beberapa waktu terus berjalan, jemaatnya mulai berkurang, saudara. Entah itu kesibukan apa sehingga dari 100 menurun 80. Dari minggu ke minggu bukan tidak bertambah tapi terus berkurang hingga suatu ketika jemaahnya sisa 5 orang, saudara. Gembalanya Pak Pendeta ini dia bersujud di kaki Tuhan. Tuhan, apa yang salah dengan pelayanan saya? Saya ini sudah tulus melayani Tuhan. Dengan segenap jiwa ragaku aku persembahkan, aku melayani jemaat Tuhan. Kenapa jemaat semakin berkurang? Saya rajin kunjungan. Dia berkata kepada Tuhan, saya rajin kunjungan. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat saya berpuasa untuk mereka. Kenapa? Tuhan kasih sisa segini. Kemana mereka semua? Suatu ketika pendeta ini dia kunjungan ke jemaat-jemaat. Dia melihat ada apa sebenarnya sampai mereka tidak mau datang ke gereja, sehingga gereja itu menjadi kosong. Selidiki, ternyata jemaat ini itu sudah merasa tidak ada waktu lagi untuk gereja, karena mereka sibuk dengan kegiatan mereka, pekerjaan mereka. Jadi mereka merasa bahwa sudah tidak ada waktu. Mereka dikejar dengan pekerjaan mereka. Gembalanya gelisah, saudara. Dia tawar hati. Tuhan, dia kembali ke rumahnya dan dia berdoa. Tuhan, bagaimana untuk bisa mengembalikan semangat ini jemaat ini untuk bisa kembali ke gereja menyembah Tuhan di hari Minggu. Dia berdoa, berpuasa, dia menangis, dan dia ingin jemaatnya kembali seperti dulu lagi. Dia terus introspeksi diri, apa salah saya? Suatu malam, ketika dia mau tidur antara sadar atau tidak sadar, ada suara yang berkata kepada hambaku, aku tahu ketulusanmu, aku tahu semua jerih payahmu. Perbuatlah seperti ini. Dia dengar suara itu. Perbuatlah seperti ini. Katakanlah kepada jemaatku bahwa minggu depan itu ibadah terakhir di gereja ini, dan setelah itu gereja ini akan ditutup. Katakanlah kepada umatku bahwa minggu depan sebelum gereja kita ditutup, kita akan memakamkan seorang jenazah yang pasti masuk neraka. Dia musik. Gembala itu masuk kaget. Minggu apa? Tapi dia rasakan, saudara. Dia kunjungi kembali jemaatnya. Ya. Kalau bisa minggu depan datanglah beribadah, karena ini ibadah terakhir. Sekaligus kita akan memakamkan seorang jenazah yang pasti masuk neraka. Saudara kalau dengar kabar begitu gimana? Jangan saudara kita di rumah Tuhan. Oh, almarhum ini pasti akan masuk neraka, ya, saudara. Pasti masuk neraka. Ini pasti masuk neraka. Saudara, waktu gembala itu mengemukakan itu, memberitahu kepada jemaahnya jadi penasaran, siapa gerangannya yang pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Berita itu dari mulut ke mulut, dari kampung itu tersebar, bahkan di depan gereja ditulis ibadah terakhir minggu depan sekaligus pemakaman jenazah. Bisa dimaknai dulu ini. Pemakaman jenazah yang pasti masuk neraka. Gemparlah desa itu, saudara. Gempar, dan semua berantusias, ingin penasaran. Akhirnya di minggu terakhir
gereja itu kursi yang dulunya kosong-kosong terisi semua. Kenapa? Semua penasaran siapa yang pasti masuk neraka. Dan anehnya saudara, gembala itu juga entah bagaimana ketika dia masuk gereja, di situ memang tersedia peti jenazah saudara. Peti jenazah ditutup. Dia tidak tahu bahwa siapa yang di dalam peti itu. Ibadah pun berlangsung dengan satu lagu-lagu kedukaan di pendengar. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Lagu-lagu kedukaan. Bahkan langit biru sangat ku cinta. Oh, jemaat terbawa semua itu. Tapi dalam hati mereka penasaran siapa yang di dalam peti itu. Pendetanya saudara khotbah dengan semangat, dia menceritakan tentang surga dan neraka. Jemaat semakin penasaran. Setelah khotbah ditutup, pendetanya ngomong begini, ibadah akan kita selesai dan kita akan memakamkan jenazah ini. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini untuk melihat terakhir kalinya siapakah jemaat, siapakah orang yang akan pasti masuk surga. Saudara, semua berpandang-pandangan. Oleh sebab itu saya mengundang jemaat satu persatu dengan berbaris yang rapi, maju ke depan melihat, setelah itu duduk kembali. Saudara, dimulai dari siapa? Pak siapa? Pak Adi, misalnya Pak Adi di sini, dia datang lihat, habis itu kembali. Jadi dia jemaat itu tidak datang lihat, dibuka kainnya juga, langsung pergi. Dia kembali. Seorang ibu datang lagi lihat, oh Tuhan, kembali. Duduk menangis sampai waktu terakhir semuanya. Dan pada saat mereka melihat peti itu, mereka terdiam dan menangis. Oh, sungguh luar biasa. Pendetanya pun hebat, karena dia tak tahu juga siapa yang di dalam. Saudara tahu siapa yang di dalamnya? Tetap di tempat sebentar akan ceritakan selanjutnya. Amin. Dengar khotbah dulu, nanti kita akan lanjutkan cerita ini. Haleluya. Mari kita buka di dalam 2 Samuel. Samuel 11. Kita baca satu pasal ini. Firman-Nya. 2 Samuel 11 ayat 1 ayat 1 sampai 27. Panjang nih pembacaan gue, karena 3 jam. Sudah ketemu? Kalau ketemu Alkitabnya, ketemu handphone kudusnya, kan ada yang tidak tahu, boleh lihat di depan. Kita baca bersamaan. Kita baca secara keras dengan intonasi yang perlahan, supaya kita bisa memahami, mengerti jalan cerita ini. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, maka Daud maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, ketika Daud bangun dari tempat ibadahnya, lalu berjalan-jalan di suatu istana, pada kepadanya seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang memanggil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu lalu selesai membersihkan diri dan dengan cacatnya. Kemudian pulanglah perempuan
Sebab sudah biasa saudara orang ini atau orang itu sebagai ketika didengar istri dia bahwa dia suaminya sudah mati, dia berbahagia suaminya. Setelah lewat waktu, maka Daud membawa perempuan Coba ulangi bagian terakhir. Tetapi amin. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saudara, cerita ini jangan dikotbahkan di gereja. Karena apa? Dosa. Banyak mengkhotbah, banyak pendeta gak mau dia berkhotbah tentang dosa di kalangan gereja. Kenapa? Jemaat tak suka. Yang paling banyak disukai jemaat apa? Ketika 3 poin kau akan diberkati, 5 poin engkau akan sukses, 7 poin engkau akan melimpah. Saudara, kita kadang terlalu pede bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi khotbah-khotbah tentang dosa jarang kita mau dengar. Kita lebih suka yang gitu-gituan, yang secara daging memang kita suka. Saya waktu itu disuruh Bapak Gembala bisa khotbah minggu depan. Saya malah bisa. Dan khotbah ini bukan sudah lama saya membaca ceritanya, saudara. Tadi di mobil istri saya bawa, mana dia temanmu? Saya bilang, hari ini kita mengalir. Karena apa? Ceritanya sudah lama saya baca-baca dan renungkan. Kenapa Daud bisa melakukan hal itu? Kita tahu, kita kenal dan kita tahu semua siapa Daud. Seorang raja yang diurapi, yang melalui perantara Samuel diangkat menjadi raja kedua bangsa Israel. Kenapa bisa jatuh dalam dosa ini? Saudara, coba kita tarik mundur sedikit. Kita lihat di satu Tawarik 2 ayat 13 sampai 17. Siapa Daud ini? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Isai. Anaknya Isai berapa, saudara? Pernah belajar orang STT ini? Elizabeth, anaknya Isai berapa? Nggak tahu juga, saudara. Siapa lagi spesialis di luar? Ternyata anaknya Isai itu ada 8, saudara. Tetapi yang ditulis di Alkitab hanya 7. Kenapa seperti itu? Saya juga kurang tahu. Coba nanti tanyakan pada rektor teologi. Kenapa di Alkitab dicatat cuma 7 sedangkan anaknya 8? Coba kita baca ayat 13. Isai memperanakan Eliab, dan Ramina anak yang kedua, Sia anak yang ketiga, lanjut anak yang keempat, anak yang kelima, Osef anak yang keempat, dan Daud anak yang ketujuh. harusnya apa? Oh, mes kita mungkin orang teologi ya. Kenapa tidak dicatat anak yang ke-8? Daud anak yang ke-7, saudara. Dan menarik, saudara, bahwa ketika Daud dipilih ini, dia tidak masuk hitungan. Coba kita lihat ceritanya sedikit, saudara, supaya mengerti. Di dalam 1 Samuel 16, kita baca coba dari 1 Samuel 16. Kita baca dari ayat 1. Ayo kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan
dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lanjut. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seorang pemuda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lanjut. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Coba kita loncat di ayat berapa itu? Yang waktu, coba, supaya kita tidak terlalu lama sini. Coba ayat 10. Ayat 9, ayat 9. Ayat 8. Coba. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. 10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang musuh, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lanjut. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Pertanyaan, kenapa Daud bisa jatuh? Sedangkan roh Tuhan sejak saat itu dan dan seterusnya disertai Tuhan, roh Tuhan ada pada. Saudara, menarik saudara. Saya baca berulang-ulang ini. Oh, ternyata kehidupan orang percaya itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita tidak berleha-leha dan tidak gampang untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Memang Yesus datang menebus kita dengan darahnya, tapi tidak sampai di situ saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Ada perjuangan hidup yang harus kita selesaikan sampai titik terakhir. Ketika peti ditentukan, kita, oh aku mengakhiri pertandingan yang baik. Ada perjuangan. Daud keluar dari jalur yang Tuhan dapatkan. Dosa. Mungkin kita berkata, dosa itu tidak apa-apa, dosa kecil, dosa besar tidak apa-apa. Tidak saudara. Allah sangat serius dengan dosa. Daud orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, tetapi pada saat tertentu dia bisa jatuh. Saudara, ketika Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Saudara, itu pribadi Daud berubah saudara. Dia menjadi gagah perkasa. Kenapa roh Tuhan atas pribadinya? Kalau saudara cuma Tuhan baca ayat selanjutnya, luar biasa saudara. Dia mampu mengalahkan Goliat, orang raksasa, hanya dengan umpan. Semua orang takut, tapi dia berani maju, saudara. Bukan cuma itu, saudara. Ketika Saul kerasukan roh jahat, dia dipanggil untuk bermain kecapi. Oh, hebat. Kayak Ray mungkin, saudara, bermain musik.
bukan karena permainan musiknya, tapi karena Roh Tuhan atas kehidupan Daud sehingga dia mampu melakukan itu. Pertanyaannya saudara, kenapa bisa Daud jatuh? Coba kita baca kembali ayat yang tadi saudara, supaya kita mengerti. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Ingat ayat ini. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, seorang raja harusnya pada waktu itu berperang. Dia harus memimpin rakyatnya berperang, tapi dia memilih tinggal di Yerusalem. Kata lainnya saudara, ketika engkau santai, Daud santai, titik kelemahan Daud ditahu, iblis masuk menyerang. Daud ketika dia merasa santai di rumah, duduk-duduk berbaring, keluar jalan-jalan, lihat ada cewek cantik lagi mandi. Kelemahan Daud di wanita, sehingga iblis pakai itu untuk meruntuhkan dia. Saudara tahu, setiap kita punya kelemahan, dan yang tahu itu cuma kita sama iblis. Berhati-hatilah saudara, jangan santai. Ayo katakan santai, pikirnya jangan santai. Justru pada saat kita santai saudara, itu iblis menyerang. Gak percaya? Lihat kayaknya di dalam Yakobus. Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya, Allah tidak pernah mencobai. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kelemahan kita yang tahu, titik kelemahan kita yang tahu. Dan iblis, ketika kita lengah, kita tidak sadar, kita santai, dia serang kita. Jangan pernah berkata begini, oh aku sudah rajin ke gereja, aku sudah berpuasa, aku sudah taat perpuluhan, taat persembahan. Saudara, semuanya bisa dicobai. Daud, Allah sendiri datang mengurapi dia dengan otoritas, bisa jatuh. Nah, oleh sebab itu kita perlu berhati-hati saudara. Di luar sana banyak sekali godaan, cobaan yang menghampiri kita. Iblis dia itu tidak berjalan di samping saudara. Yang berjalan di samping kita itu Tuhan. Tapi iblis berjalan apa? Mengelilingi. Dan percaya pada itu. Satu Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan apa? Keliling. Dia tidak berjalan lurus, berjalan keliling. Artinya setiap hari dia kelilingi. Dia kelilingi dan mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang kita. Itulah sebabnya kalau kita lengah, kita santai, dia masuk saudara. Dia tak sekali keliling, dia putar kita terus.
tidak ada di tempat pelacuran, tidak ada tempat perjudian. Yang paling banyak di gereja. Karena dia akan serang orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Kalau di tempat pelacuran, di tempat diskotik apa, dia cuma datang apa? Datang kontrol, absen. Oh, si Markus ada, sudah. Si ini ada. Dia cuma datang kontrol, saudara. Dia tidak di situ menetap. Dia, nih, kita semua jadi saudaranya. Dia berjalan mengelilingi hati-hati saudara. Wah, gak enak khotbah ini saudara. Tapi inilah firman Tuhan. Saya juga pelajar saudara. Siapapun kita bisa jatuh. Dan pernah jatuh, saudara. Mungkin pernah jatuh juga. Berapa waktu lalu teman saya, dia telepon saya, bro, lagi di mana? Sebenarnya biasa, Grab. Ada waktu jam 1 kita ngopi-ngopi. Oh boleh lah, saya kasih istirahat begitu. Lama sekali saya ketemu di Tomato. Ketemu, oh ya sudah berubah sudah. Terus berbicara tentang pelayanan. Saya bilang, saya mulai di mana sekarang? Saya membantu mertua saya. Masih main musik? Ya masih dong main musik, gulung-gulung kabel semuanya. Katanya kau? Oh ya puji Tuhan, saya sudah pelayanan di ini, bukan di gereja, di gereja ini. Puji Tuhan, saya sudah juga bisa membawakan firman Tuhan. Oh, haleluya, padahal sama saya pemain musik saudara. Cerita. Dia ngomong begini pada saya. Bro, saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh dalam dosa. Dosa apa? Kau tahu, dosa zina. Terus dia bilang, saya dengar ceritanya. Bagaimana ceritanya? Awalnya itu biasa saja, saudara. Dia bilang, saya awalnya tidak ada rasa sama sekali. Cuma yang konseling ini mantannya, saudara. Mantan pacarnya. Dia lagi bermasalah dengan suaminya. Dia cari-cari orang yang bisa memberikan solusi. Ya ingat ini teman saya ini, bahwa dia sudah melayani. Konselinglah dia. Awalnya ini biasa saja saudara. Dia cerita sama saya sebenarnya tidak ada orang. Cuma saya lengah. Saya lengah waktu itu, sehingga terjadilah hal-hal yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan, diinginkan. Terus, itulah saya bilang ini saudara. Saya waktu jatuh dalam dosa itu, sepertinya saya sudah mati. Roh Tuhan itu kayaknya pergi saudara. Maksudnya dia merasa tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Dia merasa bersalah dan berdosa sekali di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak bisa melayani. Terus saya diskors dari gereja, didisiplin, tidak boleh melayani. Apalagi saya dijauhi teman-teman saya. Apalagi keluarga saya menjauhi saya. Istri saya hampir menceraikan saya. Tapi puji Tuhan, dia bilang ini, puji Tuhan, saya dikasih kesempatan kedua. Saya jalani semua itu, orang mencemooh saya oke, saya memang seperti itu. Saya memang melakukan ini. Dia maju berapa? Dia tidak mundur, dia tetap datang beribadah, dia duduk di depan, dia dengar. Pokoknya dia tunjukkan bahwa dia mau berubah. Selama 2 tahun dia tidak pernah melayani, dan akhirnya dia bisa bangkit kembali. Dia dipulihkan. Bayangkan saudara, sampai itu yang selingkuhannya itu telepon istrinya, telepon anaknya, itu bapak begini, dia ceritakan semuanya. Saya stres. Saya katakan begini,
Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi setiap apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, pasti kita akan terima konsekuensinya. Itu menjadi hukuman. Emang Tuhan mengampuni kita, bro. Tapi konsekuensi dari perbuatan kita akan kita jalani. Sama seperti Daud ini. Dia jatuh dalam dosa ini, saudara. Dia menganggap itu hanya biasa seorang raja mengambil istri orang. Ini jahat ini, Tuhan. Kalau kita baca tadi ayatnya, karena apa yang dilakukan jahat di mata Tuhan. Bayangkan mengambil istri dan suaminya sengaja untuk ditewaskan, saudara. Daud tidak sadar bahwa itu adalah kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia enjoy saja. Tapi ingat teguran Tuhan. Coba kita baca ini. 2 Samuel. 2 Samuel 1. Kita baca sama-sama ini. Supaya mengerti jalan ceritanya ini. 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel 12 ayat 1 mulai. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Lihat, Nathan datang dengan perumpamaan, saudara. Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-samanya dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkan baginya pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang itu kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu dan sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrinya. Beginilah firman Tuhan, bahwa saya malapetaka akan kutimpakan di atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Saudara, menarik saudara. Daud diampuni saudara, diberi kesempatan kedua. Tetapi lihat, kalau kita baca ayat tadi,
Ada harga yang harus dibayar. Dosa yang kita perbuat, kita bisa menerima pengampunan. Tetapi harga harus dibayar. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan terlalu pede. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai, karena iblis selalu mengelilingi kita. Boleh santai, tapi jangan terlalu santai. Ya mah. Boleh nonton sinetron, boleh nonton drakor, tapi jangan itu menjadi kebiasaan dan hobi. Daud mengalami hal ini, saudara. Kita baca yang lain. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Ini saudara menarik. Saya merenungkan berbaring di tanah. Ternyata itu bukan kata berbaring yang dimaksud, saudara. Itu dia melakukan sesuatu yang di luar pikirannya. Arti sebenarnya adalah sakau. Pernah sakau? Sakau itu orang narkoba, saudara. Coba, saya kemarin suruh Koko, anak saya coba, tolong downloadkan pakai ini. Coba, bisa lihat gambar sakau, saudara. Ini orang sakau, saudara. Dia tak mengenali dirinya. Dia hanya merasakan kesakitan dan hilang kesadaran diri, saudara. Orang sakau seperti itu. Daud dikatakan seperti itu juga. Bukan berbaring tidur di lantai. Seorang raja melakukan hal yang di luar kendalinya, saudara. Karena apa? Dia sangat merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dia memohon pengampunan dengan melakukan seperti ini, saudara. Berpuasa dan berbaring di tanah. Siapa tahu Tuhan mengampuni dia dan menyelamatkan anak ini yang dilahirkan oleh Bersih. Dia saudara berbaring seperti ini, orang gila. Sehingga tua-tua di tempatnya di rumahnya itu berkata, apa yang raja bikin itu seperti ini, saudara? Oke, itu. Coba itu juga, saudara. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud lalu memberitahukan kepadanya. Selama 7 hari Daud melakukan hal seperti itu. Sakau, berbaring di tanah. Dia memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan, kalau kau boleh, supaya anak ini jangan mati. Ada tawar-menawar kepada Tuhan saat itu. Tuhan jawab. Kedaulatan Tuhan tetap dinyatakan. Anak itu mati. Ayat 18. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah mati anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya ia dihadapkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anaknya yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku dia, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup.
tapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya itu. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Luar biasa, saudara. Inilah kenapa Tuhan sangat mencintai Daud. Ketika dia diberitahu kesalahannya, dia tidak menolak, saudara. Dia tidak banyak alasan berputar-putar mencari pembelaan diri. Dia langsung berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Adakah kita seperti itu hari ini? Kita tidak perlu ditegur oleh orang sekeliling kita. Kita tidak perlu ditegur oleh Bapak Gembala, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita sadar diri ketika kita berbuat kesalahan. Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku telah melakukan ini. Siapapun kita pasti dimasukkan melakukan itu. Amin. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Jika tujuan hidup kita memang masuk ke dalam kerajaan surga, mari hari ini kita mulai tubuh jiwa roh kita persembahkan seluruh korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Inilah yang membuat Tuhan sangat sayang kepada Daud, sehingga Daud apa? Menulis banyak mazmur, ya. Kalau kita baca dan waktu kita akan bahas itu mazmur Daud. Dia menuliskan alanya seperti apa? Karena dia mengalami ketika dia lagi diberkati, ketika dia dalam kesesakan, dikejar-kejar, dalam pembantaian, dan ketika dia dalam berdosa, Tuhan tetap mengasihi dia. Ada kesempatan kedua. Hari ini mungkin kita berkata seperti itu, Tuhan, aku sudah melakukan ini. Ingat, ada kesempatan kedua. Amin. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Mungkin suamimu melakukan hal-hal yang kurang baik. Istri, berikan kesempatan kedua. Amin. Cuma Ren yang amin. Sebaliknya juga seperti itu, saudara. Berikan kesempatan kedua. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, dan lihatlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Amin. Saudara, kalau kita baca selanjutnya, saudara, ketika Daud mengakui ini, dia diberikan anak lagi, saudara. Siapa namanya tadi? Salomo. Siapa Salomo? Orang yang berhikmat, orang yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita telusuri sampai akhirnya keturunannya, saudara, dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa lari seperti Daud, kita bisa keluar dari jalur yang Tuhan sudah tentukan. Tapi dengan pertolongan, dengan tangan yang kuat, dengan kasih, dia akan kembali menarik kita menggenapi rencana. Amin. Daud mengalami hal itu. Keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Dosa itu, saudara, dosa itu bukan berzina. Itu contoh dosa. Berzina, menipu, itu contoh dosa. Tetapi dosa adalah sesuatu yang salah sasaran. Tahu, saudara? Jadi Tuhan sudah tetapkan harusnya begini dan kita keluar, itu sudah dosa, saudara. Makanya dengan jelas juga dikatakan, jika engkau tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, sudah berdosa. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Tidak gampang. Baik memang. Banyak orang, datang gereja memuji-muji. Memang itu hal yang bagus, baik. Tapi untuk benar-benar melakukan firman yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu butuh perjuangan yang besar. Kalau bukan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, tidak bisa. Saya berdoa hari ini kita ada pengampunan dari Tuhan. Ada kesalahan di masa lalu, ada dosa yang kita perbuat yang tidak orang ketahui. Hari ini kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini aku.
Amin. Tutup mata saudara. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Balas waktu bibir hati ini, Tuhan. Ini gampang sekali Tuhan. Gampang sekali Tuhan, iblis pakai melalui bibir kita bisa mengumpat, menghina orang, menjelek-jelekan orang. Dengan hati kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam kepada orang-orang dekat kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada gembala, kepada semua orang-orang kita simpan. Hari ini Tuhan berkata, basuh aku, jamah bibirku, jamah hati, luruskan kembali kita kepada panggilan Allah yang sesungguhnya. Kalau mau jemaat Tuhan, jemaat GBI mulai dipenuhi. Hari ini mulai dari kita. Mulai dari kita minta pengampunan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan melipat gandakan jemaat itu. Amin. Angkat tangan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku. Saya mudah makin berdiri. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat tangan, katakan lebih dari selamanya. Ku ingin Tuhan
siang hari ini. Kami mau berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Ini kebenaran firman-Mu Tuhan siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menegur kami Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Sering kami gagal, sering kami jatuh Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia, yang selalu mengasihi kami, merangkul kami, mengangkat kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami berjanji di hadapan-Mu Bapa, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Basuh bibir kami, basuh hati kami, luruskan hati kami Tuhan. Fokus kepada-Mu ya Bapa. Kami mau mengampuni Tuhan orang-orang yang sudah menyakiti kami Tuhan. Mungkin itu suami kami, istri kami Tuhan, saudara-saudara kami. Kami mau mengampuni Tuhan, dan kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, Engkau memberdakan kami pagi hari, siang hari. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Silakan dulu. Sebelum saya kembalikan, saya lanjutkan cerita yang tadi. Saudara tahu siapa yang di dalam peti itu? Siapa? Cermin. Di dalam itu cermin. Jadi setiap orang yang datang dia lihat dirinya sendiri. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Bapak Gembala taruh peti di sini, taruh cermin. Inilah orang yang pasti masuk surga. Pasti masuk neraka. Dirinya sendiri, saudara. Dan saudara tahu, sejak kejadian itu, gereja itu kembali ramai, mereka mencari Tuhan. Amin. Saya merenungkan di tempat seperti itu. Kursi-kursi ini akan kembali ramai. Bisa dibeli. Amin. Tapi kita berdoa. Hanya di
ini Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita akan ada doa pengerja lewat Google Meet. Nanti linknya akan dibagikan di grup WhatsApp. Kemudian minggu depan di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara ya, kita ada ibadah remaja dan sekolah minggu mulai dari jam 10 sampai selesai. Kemudian ibadah raya dan perjamuan kudus kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans Yosef. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri, boleh ajak keluarga, ajak sahabat, saudara-saudara kita untuk boleh datang bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup, kita akan berdoa bersyafaat. Ibu Wawa akan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah mulai memuji menyembah Tuhan. Kami sudah membagikan kesaksian mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami perbuat memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi siang hari ini. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang Tuhan lewati. Yang kami yang datang dengan lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang beban berat sudah diangkat dan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa membawa gereja-Mu GBI Anugerah dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh berkembang ke kanan dan ke kiri dan semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di gereja ini. Tuhan pakai, Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Berkati para jemaat Tuhan, berkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati para orang tua, suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi remaja. Tuhan berkati Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewati pagi siang hari ini. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, apa yang jemaat-Mu buat Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang masih kuliah diberkati dalam nama Yesus. Yang masih studi Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan biarlah apa yang jemaat Tuhan perbuat, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Kami berdoa bagi persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi siang hari ini. Engkau memberkati setiap korban syukur umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan persembahan perpuluhan Tuhan. Berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau mencurahkan berkat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang memberi, mereka akan dikembalikan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan akan mengenapi janji firman Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Persembahan Natal juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mencukupkan segala sesuatunya yang kami sudah rencanakan untuk Natal Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mendahului kami Tuhan. Apa yang menjadi rencana-rencana kami untuk perayaan Natal, kami taruh semuanya ke kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ambil alih segala sesuatunya, dan Engkau sendiri akan beracara mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga program-program ibadah kami, baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, doa pengerja online, ibadah raya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di dalam setiap program-program ibadah kami, bukan hanya rutinitas Tuhan, tetapi sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit di rumah, Tuhan mari jamah sembuhkan dalam nama Yesus.
Mereka mungkin yang lalai untuk datang beribadah. Tuhan jamah hati mereka, biar mereka boleh kembali bersama-sama kami memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan memilih tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka, biar mereka juga boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga kami berdoa bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Berkati bangsa dan kota kami Makassar. Berkati Tuhan Sulawesi Selatan. Berkati Indonesia. Tuhan kami berdoa biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh sujud menyembah Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan kota kami. Biarlah hari lepas hari pemeliharaan Tuhan terus nyata di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama Tuhan sampai bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa tangan Tuhan kuat menopang kita, menyertai kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Oleh sebab itu izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan jadi kasih Tuhan. Angkat imam percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan, apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.